Jadi kita nggak bisa tahu usia, itu kan rahasia misterinya gitu ya. Dulu dia yang menguatkan saya loh. Tapi ternyata di tengah-tengah setelah perjalanan hidup selesai dengan terapi, membesarkan anak bareng-bareng gitu ya. Terus tiba-tiba dia pergi duluan. Jadi over kayaknya hampir 118 million US dollar yang udah dikumpulin sampai sekarang. Dan sekitar 92 juta tuh actually goes for research untuk how to find the cure. Karena obsesinya adalah to have like world free of breast cancer. Seringkali yang membuat orang malas memeriksakan diri adalah takut nanti kenapa-napa. Dan faktanya 90% benjolan di perempuan itu jinak. Dan kalau misalnya kalian membeli produk Pink ini, 100% uang yang kalian bayarkan untuk produk ini akan didonasikan ke Love Pink. Gerakan 10.000 USG gratis. Wow, jadi semoga dengan beli ini kita juga udah membantu teman-teman di luar sana untuk bisa lebih aware lagi dan melakukan deteksi dini. Hai semua, welcome to Life as Modern Women, di mana kita membahas isu-isu dan tantangan sebagai wanita modern di zaman sekarang bersama saya Bianca Belnadia. Untuk kali ini episodenya sangat amat spesial karena aku dan Women Talk bekerja sama dengan Estée Lauder Companies dalam kampanye Breast Cancer Awareness Month. Jadi di episode ini pertama kalinya perdana aku mempunyai dua guest luar biasa, yaitu Mbak Monica Sugiharso. Hai Mbak Mon, apa kabar? Baik sekali. Menduduki sebagai country manager dari Estée Lauder Companies, dan juga Mbak Madelina Mutia. How are you, Mama? Hi, I'm good. Thank you for having me. Yes, seorang psikolog dan juga co-founder dari Love Pink Indonesia. Jadi pastinya obrolan kita hari ini seru banget, tapi kita kasihkan judul yaitu Perang Melawan Kanker Payudara. Oke. Mungkin biar anget dulu nih, boleh nggak perkenalkan diri masing-masing? Mungkin Mbak Mon dulu boleh? Oke, nama saya Monica Sugiharso, biasa dipanggil Monica. Saat ini menjadi country manager dari Estée Lauder Companies. Saya punya 2 anak laki-laki, yang satu kebetulan sudah di universitas. Kemudian kalau hobi ya, hobi saya sekarang nggak banyak-banyak sih. Senang traveling, so pilihannya sekarang business travels. Kemudian yang kedua mungkin just to have like a balanced life, try to have like exercise 3 times a week gitu, jadi supaya hidupnya sehat lah. Iya. Ini definisi modern banget ya. Masih ibu pekerja, punya 2 anak laki-laki yang pastinya aktif tuh, nggak bisa diem ya kan? Yes. Dan masih punya hobi dan kesenangan sendiri. Mungkin Mbak Muti boleh share? Saya Muti, Madelina Mutia, tapi biasanya saya sering dipanggil Muti. Saya salah satu founder Yayasan Daya Darah Indonesia, biasa dikenal dengan Love Pink. Sekarang sih sudah banyak pengurus dan aktivis yang menjalankan, jadi saya lebih banyak di belakang layar. Sebagai psikolog, saya bergabung di salah satu perusahaan manajemen konsultan. Saya ibu 1 putra, single mother sekarang, dan ya enjoy life, ya kan. Setiap pagi masih berusaha untuk bangun lebih pagi supaya bisa jogging. Dan saya lagi senang hobi baru, melukis. Ternyata menyenangkan. Dan sekarang kan gampang banget ya, kita bisa lihat dari YouTube. Jadi lagi exciting di situ aja. Wow, bisa ya memulai hobi di umur berapa aja tuh bisa. Jadi nggak ada namanya betul. Terlalu telat ya kan? Oke. Kita ada, biasa kalau aku di segmen Life as Modern Women, aku suka nanya beberapa pertanyaan singkat. Mungkin aku ambil satu dulu aja dah, biar satu advice yang kamu mau kasih tahu untuk your younger self. My younger self, mungkin you in your 20s gitu kan? Apa ya? In my 20s, apa ya? Enjoy your life, enjoy your moment while you can. Iya, benar. Iya, enjoy moment itu udah ya kan. Kadang-kadang waktu di umur itu kita masih mau belajar tapi lupa ya kan, masih belajar, masih ngejar sesuatu, tapi kadang-kadang kita lupa untuk diri sendiri ya gitu. Lebih situ sih kayaknya. Mama, kalau buat aku kayaknya sih lebih
fearless aja ya. Karena dulu kayaknya waktu aku umur 20 tuh banyak mikir what if gitu. Jadi ada banyak hal yang mungkin aku jadi nggak bisa lakukan karena what if tadi gitu loh. Tapi benar balik ke kayak Mbak Mutia tadi bilang, ya udah lakuin aja, enjoy aja every moment gitu. Karena ya mau nunggu apa sih gitu, nunggu tua dan nggak bisa jalan, nunggu tua nggak bisa pergi liburan. Karena kayaknya banyak opportunities tuh zaman-zaman umur 20-an itu. Dan kalau kita kebanyakan mikir ya, aku bilang jadinya mungkin jadi nggak kejadian gitu loh. Oke, aku Mbak Mutia ambil deh satu. Wow. Apa pertanyaan? Boleh dibaca. Oke. Nah ini satu kata yang mendefinisikan wanita. Beautiful. Caring. Oke. Aku ambilin aja ya Mama. Jauh di kau. Arti dari kata happy life. Definisi masing-masing. Happy life meaning hidup nggak terasa beban. Every day you wake up, you can put a smile on your face, and then jalanin segala macamnya dengan hati yang riang ya, maksudnya nyaman gitu untuk dengan apa yang kamu lakukan setiap hari. Itu sih. Kalau saya happy life di momen ini ya, happy to share your happiness to others, happy to help others. And don't forget to love yourself. Itu kayaknya. Oke. Last one. Usia terbaik kalian tuh di umur berapa? Susah ya. Tiap fase tuh ada indahnya soalnya aku bilang. Mungkin 30-an tuh benar-benar saatnya you can do mostly anything sebenarnya. Cuman tantangannya juga banyak karena waktu saya umur 30-an tuh baru punya anak kecil-kecil tuh kan kayaknya cukup menyita tenaga dan segala macam sehingga kamu juga nggak bisa melakukan apapun yang kamu misalnya punya 10 hal yang pengen kamu lakukan mungkin jadinya cuma 2 gitu ya. Tapi I think 30-an energi masih lagi on-onnya ya Mbak ya. Benar-benar. Oke. Kalau aku mungkin ya sekarang, karena melihat bahwa ini udah melewati sekian banyak journey dan ternyata wow, gue masih di sini, gue malah bisa jogging tiap hari, gue malah masih bisa melakukan hal-hal lain, gue malah masih bisa ketemu lebih banyak orang gitu. Jadi aku sih bahagia sekarang. Wow, luar biasa dong. Kita kasih tepuk tangan dulu. Memang journey womanhood ini ada cantiknya di setiap season lah ya. Ada tantangan tapi juga ada keindahannya di setiap season ya kan. Oke, thank you udah kita ngobrol-ngobrol biar anget gitu kan. Dan pastinya karena bulan ini yaitu bulan Oktober dan dengan kampanye Breast Cancer Awareness Month, mungkin aku langsung aja ke Mbak Mon, boleh nggak ceritain awareness kamu tentang breast cancer ini sebagaimana dan kenapa tiba-tiba sekarang lumayan ya mulai ada keinginan untuk support kayak organisasi kayak Love Pink gitu. Oke, jadi sebenarnya awareness terhadap breast cancer ini mulai pada saat saya joining Estée Lauder Companies. Waktu itu tahun 2016 karena memang Estée Lauder Companies itu setiap bulan Oktober sebagai pemrakarsa gerakan Pink Ribbon itu kita selalu membuat aktivitas khusus di bulan Oktober untuk reminding people and then sharing awareness gitu. Jadi memang waktu itu mungkin keterlibatan saya lebih berhubungan dengan apa yang harus saya kerjakan dalam pekerjaan saya gitu ya. Cuman terus memang menarik sih pada saat saya pertama kali joining these activities, ketemu sama teman-teman dari Love Pink, dengar ceritanya, dengar edukasinya bahwa breast cancer ternyata adalah jenis cancer yang paling banyak didiagnosa di dunia. Tapi awareness-nya terutama wanita di Indonesia is actually very low gitu. Dan kita semua tuh biasa kalau dengar kanker kan udah kayaknya takut banget kan, kayak udah bingung gimana dan kayaknya udah benar-benar momok sekali sampai akhirnya kayak udah sampai kalau udah didiagnosa wah mati nih gue gitu kan. Nah cuman kayaknya turning point dimana saya melihat ini adalah suatu hal yang lebih serius dan aku bisa contribute more adalah setelah tahun 2017 akhir gitu kurang lebih ibu aku kena. Ibu aku kediagnosa waktu itu masih bingung kan, jadi saya ngikutin tuh prosesnya. Kalau sebelumnya mungkin dengar dari teman-teman di Love Pink kan, cuman dengar ceritanya aja, tapi ngalamin sendiri tuh suatu hal yang beda. Jadi waktu itu mama ketemu benjolan, kemudian
menurut dokter ini kayaknya perlu segera dilihat lebih lanjut gitu. Cuman terus kita bingung, tapi ini kanker apa bukan ya dok gitu. Dokter nggak ada yang bisa berani bilang tuh waktu itu awal-awal pas baru keluar hasil mamogramnya. Sampai akhirnya kebetulan dokter kandungan saya juga onkologis, dia bantu lihat hasil mama. Dia cuman bilang bahwa oke, karena ibu saya kesulitan untuk ketemu dokter onkologis yang pas waktu itu. Mama masih bingung, akhirnya dibantu sama dokter ini untuk berobat sama dokter onkologis yang pas. Dan minggu depannya mama bisa dioperasi untuk dibiopsi. Dan puji Tuhan hasilnya masih stadium awal. Waktu itu masih stadium 1,5 sehingga karena ketahuannya cepat dan kemudian pengobatannya juga nggak perlu sampai kemo, cukup di radiasi aja berapa 10 kali atau 12 kali gitu ya. Nah jadi kita sekeluarga, kebetulan saya 3 bersaudara cewek semua gitu, kita semua belum pernah mamografi sama sekali, belum pernah ngecek, cuman sadari-sadari aja gitu. Jadi abis itu kita langsung so the 3 of us has to go through, kita harus semua mamogram. Karena sebenarnya saya udah dengar ceritanya Loving, udah suruh sadari, ya udah sadari aja abis itu, tapi I don't do anything gitu loh, I don't do action untuk benar-benar do mamogram atau do USG payudara atau apa untuk benar-benar ngecek. Kalau pap smear aku jalanin tiap tahun sekali gitu, tapi yang ini tuh entah takut, banyakan takutnya apa so sibuk apa gimana ya, pokoknya aku put it like nanti lagi. Akhirnya kita bertiga tuh melakukan itu, dan puji Tuhan aman semua bertiga kan. Nah sejak itu saya bilang nih, kayaknya kalau kita setiap bulan Oktober nggak bisa nih kita cuma ngomong-ngomong aja nih bahwa you need to aware, you need to do like deteksi dini dan segala macam without action. Jadi saya bilang waktu itu kebetulan sama waktu itu saya belum jadi country manager, kita kayaknya coba deh at least employee dulu deh, employee untuk melakukan OSG sama-sama. Nah waktu itu kita dibantu tuh juga waktu itu kegiatan di Plaza Indonesia ya Mbak Mutia, dimana akhirnya di Plaza Indonesia kita bikin event, waktu itu juga dokternya dibawa ke situ, jadi semua bisa OSG gitu. Nah itu tuh mulai bergulir jadi suatu hal yang lebih reguler kita lakukan. Waktu itu juga sempat kita dukung Loving untuk mobil mamogramnya ya, untuk bisa jalan ke sana kemari, sempat kita bawa ke Plaza Senayan juga gitu. Jadi mulailah kegiatan itu tuh mulai kita jalanin, dan menurut saya banyak cerita-cerita juga soalnya dari teman-teman kita yang ternyata kok ada benjolan gitu, udah takut tapi ternyata dicek aman gitu kan. Jadi it is actually a very good action untuk kita benar-benar tahu ada yang salah apa enggak, karena kan memang kalau kita taunya di awal banyak pengobatan yang masih bisa dilakukan gitu ya Mbak ya, bukan berarti it's like the end of the day gitu kan. Jadi itu terus kemudian ya sampai sekarang ya kita lakukan ini, dan kita coba enlarge lagi siapa yang bisa ikutan gitu. Jadi mulai tahun lalu tuh kita juga dapat bantuan dari Estée Lauder regional kita, fund untuk kita bisa ngebiayain seluruh BA kita untuk melakukan OSG gitu. Jadi karena kita lihat bahwa kita kan perusahaan banyak yang kerja, banyak perempuan kan ya, gitu. Jadi berapa ada kayaknya hampir 100 mungkin ya, 100 lebih mungkin gitu. Nah makanya kita coba kasih ke mereka dulu gitu loh sebagai priority gitu. Tapi memang Estée Lauder memang pelopor sih dari tahun 80-an kan. Dimulai 1992 sebenarnya Bianca. 1992. Sama Mrs. Evelyn Lauder waktu itu. Jadi dia itu kan masih belum ngerti nih, belum ada bunyinya kan. Karena beliau waktu itu sebenarnya belum lahir. Udah. Oke, aku udah lahir sih kebetulan. Nggak, tapi waktu itu beliau kena cancer gitu. Memang bukan breast cancer, tapi beliau akhirnya melihat bahwa kayaknya banyak yang perlu dilakukan nih di sini gitu. Jadi beliau salah satu co-founder si pink ribbon inilah gitu yang sampai sekarang masih kita pakai di mana-mana gitu. Dan sejak itu Estée Lauder Company benar-benar tiap tahun tuh melakukan sesuatu, ngumpulin dana. Yang dananya dipakai buat apa sih? Yang pertama adalah untuk research gitu. Jadi over kayaknya hampir 118 million US dollar yang udah dikumpulin sampai sekarang, dan sekitar 92 juta tuh actually goes for research. Itu research di Amerika, di beberapa negara, di Australia yang saya tahu juga, untuk how to find the cure. Karena obsesinya adalah to have like world free of breast cancer. Gitu. Jadi ya masih panjang mungkin perjalanannya ya Mbak Mutia ya. Selain research untuk menemukan obatnya, kemudian kita juga lihat edukasinya penting.
sama awareness-nya penting. Makanya sekarang kan kalau bulan Oktober seneng kalau lihat banyak yang pakai pink ribbon nih. Nah ini kita juga di counter kita tuh semua kita bagiin pink ribbon. Jadi semua kita pakai sampai jadi semuanya sadar oh ini bulan dimana saya harus ngecek nih. Gitu. Jadi at least like once a year then we have that reminder. Ya. Wow, thank you for sharing, Mbak Mon. Mungkin Mbak Muti, kayaknya you have your own personal journey dan juga battle, dan that's why aku dengar ceritamu co-founder of the organization kan yang kita tahu as Love Pink sekarang. Mungkin bisa cerita sedikit. Oke, mungkin cerita banyak juga nggak apa-apa kok. Iya, kayaknya panjang. Coba nanti saya coba singkat ya. Kalau bicara journey saya dengan kanker payudara, awalnya tuh tahun 2006. Jadi waktu itu mulai dari ada medical check up dari kantor, kemudian ketemu ada tumor jinak. Tumornya jinak nggak bahaya, tapi dokter menyarankan lebih baik dibuang. Nah setelah itu dokter bilang karena sudah ada history tumor jinak, jadi sebaiknya kamu lebih hati-hati, cek ya setiap tahun, setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan banget gitu kan. Ya paling nggak setiap tahun. Oke, saya cukup disiplin, tiap 6 bulan saya cek. Sampai akhirnya di tahun 2010, waktu cek juga kelihatan ada sesuatu yang berbeda rupanya. Nah, lanjut dengan cek-cek berikutnya mulai dari mamografi, tambahan mamografi, biopsi, dan akhirnya dokter positif menyatakan ini adalah kanker gitu ya. Nah, momen itu tuh saya lagi asik-asiknya kerja, lagi ya kita kan lagi umur-umurnya berkarir ya waktu itu, kerjaan lagi banyak-banyaknya, stressful. Dapat berita itu makin dong, udah nggak ada. Kayaknya waktu itu tuh saya sampai nggak bisa nangis ya, nggak nangis pokoknya seingat saya gitu ya. Sedih juga enggak, yang ada bingung. Bingung tuh lebih gini, gimana nanti kerjaan gue gitu kan, gimana ini nanti pengobatannya harus gimana, blank sama sekali nggak tahu. Tapi akhirnya kita ketemu dokter, dapat penjelasan yang cukup tepat. Akhirnya saya melaksanakan terapi pengobatan untuk kanker payudara, mulai dari pengangkatan payudara, harus kemoterapi. Waktu itu saya jalani 8 kali, nggak nyaman, it's not an easy journey kalau boleh dibilang gitu ya. Saya ingat waktu itu di kemo keempat saya mau berhenti karena capeknya tuh dalam arti diuji banget kesabaran. Kemo itu tuh selain rasa nggak nyaman, butuh kesabaran mental. Kenapa? Seminggu pertama saat pasca kemo badan kita kan udah rasanya macam-macam ya. Lidah nggak ada rasa, makan nggak ada rasa, badan juga ngilu-ngilu, mual, lemes gitu. Nanti tuh seminggu pertama, minggu kedua mulai enak karena kan kita udah sel-sel udah mulai ganti dengan asupan makanan. Minggu ketiga kita bilang minggu jaya, udah enak lagi. Tapi terus masuk kemo lagi kan, siklusnya kan begitu terus. Belum lagi nanti ada banyak hal-hal yang harusnya saya bisa lakukan, saya nggak bisa lakukan gitu. Jadi itu tuh benar-benar mempengaruhi mental banget gitu. Nggak sabar gitu ya, Arya udah deh berhenti aja deh, nggak enak banget rasanya gitu. Tapi ya suami kan kasih dukungan, udah deh harus bisa gitu ya, karena banyak orang yang sayang sama kita, mereka pingin kita sembuh, jalan lagi. Udah, jadi lanjut kemoterapi selesai, radiasi, terus lanjut dengan ada hormon terapi karena kebetulan saya trigger kansernya adalah hormon gitu. Nah yang menarik di perjalanan saya adalah ketemu sama boleh dibilang mutual friend ya. Jadi ada temannya teman yang kebetulan lihat juga nih di saya waktu itu gini, Santi namanya. Saya nggak kenal tapi ini temannya teman yang bilang waktu itu di awal kemo kenalan nih, ada nih baru juga nih terdiagnosa. Dia tuh sama tapi dia perlu tahu gimana nggak enaknya operasi. Momennya dia tuh waktu itu rupanya dia harus kemo dulu baru operasi diangkat payudara. Gitu ya? Bisa beda-beda ya. Bisa beda karena kanker payudara tuh meskipun sama-sama kanker payudara tapi case-nya bisa sangat berbeda-beda. Jadi cara treatmentnya juga akan disesuaikan gitu kan. Saya harus diangkat dulu baru kemoterapi. Momen saya ketemu Santi itu adalah di momen saya butuh tahu kemo seperti apa, Santi butuh tahu diangkat payudara tuh kayak gimana. Karena dia kemo dulu baru operasi. Jadi kita kan saling menyemangati banget gitu. Seperjuangan lah, gimana sih? Seperjuangan lah, berasa. Suami ngomong semangat sama dia ngomong semangat beda. Luar biasa sama gitu ya. Nah akhirnya kita saling menyemangati.
Terus selesai, sama-sama selesai, suka ketemu juga, ketemu lagi nih sama teman-teman baru yang kebetulan baru terdiagnosis kanker juga. Ketemu nggak ngapa-ngapain. Tadi di belakang kita sempat cerita ya sama Ajeng, kita tuh cuman cerita gimana perjalanan kita, terus apa yang nanti mesti kamu lakuin gitu kan. Tapi buat mereka yang ketemu kita mungkin melihat bahwa ternyata nih dua orang ini ternyata tetap bisa ngopi-ngopi bareng, tetap bisa enjoy hidupnya gitu ya. Berarti kan gue juga mestinya bisa. Itu ada yang kalau waktu pertama ketemu dengan muka yang gloomy, pulang tuh udah happy. Bisa kebayang nggak? Ngelihat rasanya, gue nggak banyak sebenarnya menurut aku yang aku lakukan gitu, tapi ternyata membuat perubahan yang cukup besar. Kita aja perempuan biasa aja kalau lagi bad day ketemu temen, gosip, curcol, pulang-pulang udah happy lagi kan. Apalagi yang lewatin penyakit ya kan, sama-sama sharing itu udah pasti sih. Nah itu akhirnya ceritanya berlanjut, kita ketemu lagi, nggak sengaja, kita nggak, jadi ini organik banget, nggak sengaja ketemu lagi, jadi dari kita berempat, berlima, bersepuluh, tahu-tahu udah ada 50 orang yang kita ngobrol, udah yuk bikin satu grup chat ya gitu, waktu itu masih BBM. Ya kan, udah ngobrol di sana, kita ngapain ya? Ya udah saling nengok, saling memberi semangat, kan ini satu hal yang baik. Kenapa nggak kita seriusin sih gitu? Yuk kita ngapain deh gitu. Jadi kita mulai tuh bikin, yuk kita namain deh, namanya Love Pink. Idenya Santi bilang pink itu dari pink ribbon gitu ya. Terus kita kan mau mendampingin dengan kasih ya, udah love aja gitu. Jadi Love Pink. Terus dapat undangan waktu itu, mulai deh dari Estee Lauder undang untuk ngisi acara gitu ya. Sebelumnya juga kita udah jalan tuh biasanya ke kantor-kantor, ke sekolah-sekolah untuk sharing breast cancer itu apa gitu. Tambah lagi ada undangan itu, jadi kita melihat ternyata kita juga bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Jadilah kita mulai mengusung lebih serius. Love Pink punya 2 misi. Yang pertama adalah misi pendampingan, karena itu kompetensi kita kalau boleh dibilang ya. Memang kita senang mau untuk mendampingi, memberikan lebih ke moral support ya gitu. Membuat mereka juga tadi tidak sendiri dalam melalui journey-nya. Yang kedua misinya adalah edukasi tentang pentingnya deteksi dini kanker payudara. Kenapa? Banyak yang datang ke dokter rupanya sudah terlambat, kondisi payudaranya udah rusak, sudah menjalar ke organ yang lain gitu. Padahal kalau ditemukan masih dini mungkin bisa seperti mamanya Mbak Mon, nggak perlu loh kemoterapi, cuma radiasi gitu kan. Itu kan buat kita sendiri juga akan ada, nggak perlu sampai menghadapi pengobatan yang invasif. Secara finansial juga nggak akan terlalu besar gitu. Banyak hal yang bisa menjadi lebih baik kalau terdeteksinya lebih dini. Jadi itu yang Love Pink lakukan. Terus sekarang kita bukan membership, bukan anggota Love Pink ya, tapi kita merangkul kalau boleh dibilang gitu ya. Dan setelah mereka selesai menjalani terapi, thank you Love Pink, saya mau jalani kehidupan baru saya, silahkan gitu ya. Jadi kita come and go. Tapi ada juga yang tetap mau sama-sama kita, ayo dong saya mau bantuin Love Pink, mari gitu ya. Jadi kita juga cukup serius untuk mengkader gitu, kalau boleh dibilang sebagai mengkader teman-teman di Love Pink sendiri yang kemudian menjalankan visi misinya Love Pink ini. Kita sebut mereka sebagai Pink Squad. Kita kasih pelatihan public speaking, kita berikan cara-cara membawakan konten-konten edukasi untuk visit ke sesama pasien itu gimana. Kan nggak bisa kita datang dengan kita mau berempati tapi terus nangis-nangis gitu kan, juga nggak akan membawa energi yang baik. Jadi itu juga kita ada informasi-informasi yang penting untuk teman-teman Pink Squad ini ketahui. Jadi kita buat pelatihan itu. Sekarang tuh Pink Squad udah hampir 100 kayaknya, ada 100 orang yang memang mendedikasikan waktunya buat Love Pink. Love Pink kalau boleh dibilang nih udah jalan 9 tahun, udah sebesar ini. Saya tuh kalau boleh dibilang saya dan Santi tuh hanya buka pintu ya waktu itu ya sebagai founder kan. Tapi kalau nggak ada teman-teman semua, nggak ada pengurus-pengurus yang benar-benar memberikan dedikasi waktu, cintanya buat sesama, nggak akan bisa sebesar ini. Jadi benar-benar terima kasih buat teman-teman Love Pink di luar sana. Gitu ceritanya. Dan pastinya ada dan makin kesini makin banyak support juga ya dari company kayak Estee Lauder dan juga brand-brand. Bener. Dan kita kan juga punya sebenarnya satu
pink van kita namakan, di mana di dalamnya itu ada mobile unit USG yang juga sempat datang ke Estée Lauder ke teman-teman untuk periksa teman-teman di Estée Lauder tadi. Jadi kenapa kita punya unit ini? Karena ya tadi susah banget loh orang tuh untuk diajak cek. Jadi dengan unit ini kita berharap kita bisa jemput bola. Kita ke puskesmas, kita ke RPTRA, ke perumahan. Ya udah, kita adakan pemeriksaan di sana. Waktu pandemi berhenti. Karena kan selain dokter juga nggak praktek di luar, dan aktivisnya kan semua yang membantu kan juga survivor yang harus prioritas kesehatan. Jadi kita berhenti freeze tuh sampai 2021 kita udah mulai berpikir, nih kita mau ngapain, jangan kita jadi berhenti sama sekali. Kita ubah strategi. Oke, kita masih pengen bantu perempuan-perempuan di luar sana. Gimana kalau kita sekarang kerjasama sama rumah sakit? Jadi kita mendatangkan perempuan-perempuan ini untuk mau cek. Nah, kita khususkan mereka adalah yang perempuan-perempuan yang keterbatasan finansial. Kita cari dana untuk membiayai mereka datang ke rumah sakit sekelompok gitu. Nah, kita namakan gerakannya waktu itu karena mulainya di akhir 2021, gerakan 1000 USG payudara gratis. 1000 deh, masa kita nggak bisa? Harusnya bisa lah gitu kan. Bisa dapat dukungan dari Estée Lauder, salah satunya dari donatur lain. Di awal 2022 udah tercapai 1000. Jadi waktu itu kita challenge teman-teman. Ya udah 1000 tercapai, ayo dong bikin lagi 10.000. Wah, gitu kan. Masa ini jangan jadi satu target yang harus kita capai dalam 1 tahun, enggak. Yang penting kita juga ada semangat untuk bantu orang lain kan. Dan ternyata juga mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari teman-teman supporter Lovepink yang di hari ini tuh udah hampir 9.000 tercapai. Ini nyampe dong berarti ya, bentar lagi. Nah, ini juga yang tahun ini kan juga Estée Lauder kembali dukung untuk program ini gitu. Jadi terima kasih untuk semua supporter Estée Lauder gitu ya, dan banyak pihak rumah sakit gitu. Dan pastinya juga teman-teman yang dibantu kan, karena jadi banyak yang ternyata pasti nggak nyangka tiba-tiba ada gitu. I'm sure ada banyak story-nya. Dan yang penting juga selain bukan hanya periksa ya, tapi mereka-mereka yang datang 10.000 orang ini deh, kan dia juga punya keluarga, dia punya teman. Harapan kami, mereka juga akan mulai ngasih tahu, bisa loh dicek payudaranya, bisa loh lakukan sadari, karena di dalam biasanya pada saat mereka periksa nunggu di rumah sakit kan, biasanya antara kita juga ajarin tuh caranya sadari gitu. Ini teman-teman luar biasa banget deh, nggak bisa diam, jadi lagi nunggu juga coba ya sini kita ajarin gitu kan. Gitu. Jadi kan kita berharap 10.000 paling nggak 10.000 bisa ketemu 3 orang 30.000. Berarti 10.000 dalam 2-3 tahun ya Mbak ya? Iya. Kita kan mulai 2022 waktu itu, karena 2022 awal udah selesai si 1000 itu. Jadi dari 2022 tuh jalan sampai sekarang. Makanya udah kalau boleh dibilang hampir tiap hari, seminggu tuh bisa 2-3 kali teman-teman jalan. Selalu ada, kita di grup chat kan ada nih fotonya lagi pemeriksaan di sini, kita lagi tugas di sini, apalagi selama Oktober kan, karena masyarakat juga lebih sudah punya kesadaran bahwa ini bulannya untuk kita punya atensi lebih besar. Jadi juga banyak yang mengundang kami kan, teman-teman Pink Spot untuk jalan gitu. Termasuk dirimu. Iya. Pastinya. Tapi kemarin ternyata Mbak Muti juga share kayak ada perbedaan ya, ini kita mungkin edukasi sedikit ya. Perbedaan kalau kita wanita di 20-an, apa yang bisa kita lakukan di umur 40-an kita. Iya. Jadi gini, jadi kan ini sadari itu satu hal yang sebenarnya paling sederhana yang harus kita lakukan di rumah ya. Dan juga karena kita mau aware, udah deh tiap hari gue cek, nggak perlu juga. Cukup sebenarnya 1 bulan sekali di hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah menstruasi hari pertama. Jadi kalau ini baru tahu nih saya nih. Nah, jadi kalau misalnya ada perfect timingnya ternyata. Ada perfect timingnya, ada waktu yang ideal. Kalau tanggal 1 misalnya saya menstruasi, berarti waktu yang ideal untuk sadari adalah di tanggal 7 sampai tanggal 10. Gitu. Kenapa? Karena kondisi payudara juga udah lagi. Kalau sebelum menstruasi kan biasanya ada inflamasi ya. Payudaranya memang rasanya bengkak karena hormonnya kan lagi nggak balance. Sakit-sakit tiap kali kalau sebelum menstruasi kayak sakit-sakit, aduh kenapa-napa nggak ya gitu kan. Jadi banyak pikiran sendiri. Jadi itu waktu yang tepat sadari. Nah, kita sadari setiap bulan, tapi sebenarnya butuh yang namanya sadanis, periksa payudara secara klinis. Kita pergilah ke dokter.
pergilah ke ke rumah sakit untuk dilakukan pengecekan dengan alat yang namanya bisa USG atau mamografi. Nah, ini 2 alat yang dua-duanya buat payudara, tapi beda cara kerjanya. Kalau alat mamografi itu karena dengan sinar radiasi dan dia akan melihat apakah ada kepadatan di payudara perempuan. Kepadatan itu biasanya akan ada tendensi sesuatu yang nggak normal gitu ya. Tapi kan perempuan-perempuan yang masih muda, yang di bawah 40, payudaranya masih padat. Oh, gitu. Jadi kurang cocok kalau pakai alat mamografi. Ya, karena kan susah melihat ada sesuatu yang padat di kepadatan. Iya. Jadi untuk mereka yang di bawah 40 disarankan menggunakan alat USG. Gitu. USG itu nanti bisa mendeteksi kalau ada sesuatu yang tidak normal, biasanya benjolan ya. Itu benjolannya apakah padat atau cair, apakah cenderung ganas atau memang ini jinak gitu. Jadi rekomendasinya sadari setiap bulan. Ya. Kalau untuk wanita yang di bawah umur 40 mungkin bisa dengan USG, alat USG. Kalau di atas 40 bisa mamografi. Gitu. Oh, memang beda-beda stage-nya. Beda-beda. Dan I think ini untuk aku sih belajar dan aku berharap buat teman-teman yang nonton juga belajar sesuatu yang baru. Jangan khawatir kan? Karena gini, kadang-kadang aduh nanti ketemu benjol kan seringkali yang membuat orang malas memeriksakan diri adalah takut nanti kenapa-napa. Benar. Takut nanti ketemu benjolan. Nanti ketemu benjolan, terus habis itu gimana nih gitu ya. Padahal perempuan itu memang kayaknya diciptakan banyak benjolan gitu ya. Dan faktanya 90% benjolan di perempuan itu jinak. 10% aja. Jadi nggak ada alasan untuk cek. Ya, dan ini edukasi yang nggak ada kan sebenarnya. Kalau ada benjolan kesannya udah kayak di end of the world. Iya. Padahal belum tentu. Jadi memang lebih baik dicek supaya nggak cemas. Cemas malah stres, nggak bagus buat badan kita kan. Gitu. Iya. Mungkin dari Mbak Monica yang mungkin ada ibu yang kemarin baru melewati masa-masa ini, terus sekarang juga lebih aware. Apa mungkin edukasi untuk teman-teman yang masih sepadan dan juga lebih muda tentang breast cancer apa yang bisa di-share? Kayaknya tuh memang awareness-nya mesti agak dibikin lebih masif ya Mbak Mutia ya. Karena kan kita tuh makanya kita bertemu dengan Women Talk di sini supaya bisa menjangkau lebih banyak wanita-wanita di luar sana. Karena walaupun mereka yang tinggal di kota besar punya akses bagus terhadap fasilitas kesehatan, masih banyak juga yang nggak tahu gitu loh. Jadi apalagi mereka yang punya keterbatasan finansial, takut banget ke dokter dan segala macam gitu. Jadi kayaknya dari segi edukasi dan awareness-nya tuh kita mesti kerjasama lebih banyak pihak lagi nih ya supaya benar-benar bisa menjangkau lebih banyak wanita gitu. Dan bukan wanita juga, sebenarnya pria juga perlu ya Mbak juga Mutia bisa ya. terdiagnosis Gitu. Jadi itu sih kalau menurut saya yang kayaknya buat Indonesia penting banget nih edukasinya. Nah yang kedua mungkin lebih jangan takut aja sih gitu. Dengan diedukasi kan kita tahu bahwa yang tadi Mbak Mutia bilang kayaknya bagus banget bahwa perempuan tuh kecenderungannya punya benjolan tapi 90% sebenarnya aman gitu. Karena itu juga yang membuat saya juga nggak melakukan apa-apa karena takut tadi, fear factornya itu loh. Karena kayak kalau dengar cancer, dengar benjolan tuh kayaknya udah takut banget gitu ya. Cuman sekarang mungkin saya belajar sama teman saya waktu itu orang Korea, kebetulan duduknya di sebelah saya. Pas saya bilang mama ada benjolan dan kayaknya cancer, dia tuh nggak menunjukkan kekagetan dia. Dia cuma bilang oh ya udah, then you have just to to go to doctor and then check, do the biopsy gitu. Tapi nggak ada kayak kekagetan atau ketakutan atau apapun gitu. Terus aku pikir nih orang kok kayaknya cuek banget gitu ya, kayak nggak punya empati apa gimana gitu. Tapi rupanya dia bilang I have seen a lot of cancer in my life, dia bilang gitu. Dan rata-rata tuh semua masih bisa ditangani kok gitu, asal yang penting ya itu tadi ke dokter yang benar, terdeteksi dan melakukan prosesnya lah. Memang prosesnya painful ya Mbak gitu, tapi ya that's part of life mungkin. Dan aku nambahin ya sedikit, teknologi kedokteran itu kan canggih, selalu ada teknologi-teknologi baru dan pengobatan untuk kanker payudara itu researchnya paling banyak, selalu ada penemuan-penemuan baru gitu. Jadi mungkin nanti ke depan juga nggak akan terlalu invasif gitu kan. Kita berharap udah mulai banyak nih opsi-opsi ini baru.
pengobatan baru. Dan yang penting untuk sama-sama kita semua tahu, kalau terdeteksinya dini itu survival rate-nya 98%. Betul. Ya kan, 98% tuh gede banget. Tapi begitu kita terlambat, turun jadi di bawah 30%. Kan jomplang jauh sekali banget gitu. Jadi makanya kenapa ini juga yang jadi misi Lovepink. Kita gaungkan tuh untuk visi kita tuh untuk menurunkan angka pasien kanker payudara stadium lanjut. Gitu. Jadi deteksi dini. Karena survival rate-nya 98% gitu. Iya. Dan kanker payudara ini kan juga kanker yang paling gampang dideteksi sebenarnya kan ya Mbak ya. Iya. Gitu. Kalau kanker yang di dalam-dalam kan udah nggak ketahuan tuh, tahu-tahu udah terlambat gitu. Tapi kalau ini kan kita bisa dengan sadari aja sebenarnya kita bisa raba gitu. Bener banget. Iya. Emang ya kita perempuan tuh harus rajin-rajin ngecek, nggak boleh malas, dan udah mulai ada kesadaran ini dari dini sih. Dan kita sekarang yang muda banyak yang kena juga loh. Iya. Di Lovepink sendiri ini banyak banget yang masuknya di usia produktif, di usia-usia 20 tahun. Itu banyak. Jadi kadang-kadang kalau ketemu aduh kamu muda sekali. Karena kalau kita ngobrol kan di grup kan suka kita nggak tahu dia umurnya berapa gitu ya. Tapi begitu nanti kita ketemuan gathering, terus baru ketemu, wow gitu. Kalian masih muda banget gitu. Ada yang baru melahirkan, bahkan ada yang sedang hamil, ada yang belum menikah, ada yang mau menikah gitu. Tapi ya balik lagi ke individu-individunya ya, seberapa mereka positif menyikapinya. Ada yang juga tetap lagi pacaran terus aku udah selesai nih kemoterapi, aku mau kasih undangan nikahku ya. Terharu nggak sih gitu kan. Hal-hal itu kan juga rupanya kekuatan itu dari kita juga jadi energi lebih ya buat teman-teman di Lovepink gitu. Mbak Muti bisa share nggak life after cancer tuh gimana for you? Aduh. Pastinya banyak hikmah dan berkah kali ya. Nah itu satu kata yang selalu saya bilang ke teman-teman bahwa kita tuh nggak pernah tahu ya journey kita gitu ya. Jadi saya tuh merasakan sekali berkah dari cancer ini kalau saya boleh cerita. Dulu saya menikah, saya nggak punya anak, 13 tahun, terus saya kena cancer. Setelah selesai terapi, dokter masih nanya nih di akhir. Jadi saya udah selesai nih kemoterapi, radiasi, udah selesai ya dok? Udah selesai, main terapi udah selesai. Tapi sebenarnya kamu masih harus minum obat. Kamu minum obat karena trigger saya hormon. Jadi hormon itu harus ditekan dengan obat. Ya, tujuannya mengacaukan produksi hormon. Pabriknya kan di kita sendiri. Jadi supaya dikacaukan pabriknya, supaya hormon wanitanya ini nggak tersirkulasi ke tubuh kita, supaya tidak men-trigger kanker baru. Ya, jadi harus minum obat selama 5 tahun. Artinya dengan obat itu saya dibuat jadi menopause kan, menopause dini. Dan nggak bisa punya anak. Nggak bisa pasti punya kalau anak. dari lagi minum obat pasti. itu. Oh, pasti. Saya berhitung lah waktu itu usia saya sekian, waktu itu 5 tahun lagi kayaknya egois banget nih gitu kan. Ya udah. Akhirnya tapi Tuhan punya cerita lain. Dengan caranya yang indah, akhirnya saya dikasih anak. Gitu kan. Terus dan anak ini buat saya jadi kayak it's a gift from God. Ini kayak obat buat saya kan ya udah merasakan punya anak, bahagia kan? Iyalah. Bahagianya beda ya. Nggak yang beda lah. Ya hidup udah bukan cuma buat kayak diri sendiri kan, ada yang Nah itu, jadi saya berpikir tuh gini, oh kali ini juga jawaban dari Tuhan ya, bahwa saya bisa punya anak setelah melalui journey cancer saya. No regret at all, bahwa ternyata saya harus melalui ini, tapi saya bahagia dengan kehidupan saya setelah cancer. Gitu. Journey lain, sekarang saya jadi single. Iya tadi share, tadi cerita single mom. Aduh, belum denger nih, ini perdana juga. Nah itu juga yang gini loh, jadi kita nggak bisa tahu usia, itu kan rahasia, misterinya gitu ya. Dulu dia yang menguatkan saya loh. Kamu harus untuk fight gitu kan, kita masih mau berdua sampai lebih panjang. Tapi ternyata di tengah-tengah setelah saya perjalanan hidup selesai dengan terapi, membesarkan anak bareng-bareng gitu ya,
terus tiba-tiba dia pergi duluan, ya kan? Ya udah mau bagaimana? Kan hidup harus terus berjalan, gitu kan? Hidup harus terus berjalan. Percaya bahwa ya udah ini ceritanya, tapi nggak ada yang nyangka bahwa ternyata dia pergi duluan. Jadi saya sih kalau cerita sama teman-teman, ya kita tuh cancer tapi bukan akhir segalanya kok. Ternyata saya masih harus menjalani hidup dan ternyata ada hadiah yang Tuhan juga kasih buat saya nih gitu ya, untuk kita jalani sama-sama gitu. Jadi penuh syukur, kalau boleh dibilang kayak apa sih, life after cancer, lebih penuh syukur. Pagi-pagi melek tuh terima kasih deh, saya masih bisa bernafas, saya masih menikmati di bantal dan guling saya gitu ya. Sekarang kalau lihat pajangan miring sedikit ya udahlah, biarin aja. Nggak seharus. Iya, nggak harus. Ternyata hidup nggak harus selalu seperfect. Iya, dan dikontrol banget. Dan dikontrol banget gitu kan. Just enjoy aja, jalanin. Yang penting kita lakukan yang terbaik yang kita bisa setiap hari. Gitu. Mungkin salah satu pertanyaan terakhir, misi di hidup Mbak ini yang luar biasa pastinya. Dari sekarang ke depannya apa sih misi-misinya? Waduh, misi dalam hidup. Cuman kalau menurut saya sih sekarang misinya nggak muluk-muluk sih. Maksudnya seperti kayak Mbak Mutia tadi ya bilang, the art of letting go is very important gitu. Bahwa nggak bisa semuanya tuh harus sempurna, harus ngoyo dan segala macam gitu. Karena banyak kejadian itu ada di luar kuasa kita gitu. Jadi kalau menurut saya sekarang yang penting adalah your family. Gitu, kalau sampai ada apa-apa dengan family itu kayaknya benar-benar sesuatu yang membuat kehidupan tuh bergoncang gitu. Jadi walaupun sesibuk-sibuknya apa saya kerja, saya selalu mau make sure bahwa saya tetap ada di rumah gitu loh. Maksudnya of course anak-anak juga nggak terlalu seneng kalau saya ada di sebelah mereka terus gengges kayaknya mama gitu. Tapi yang penting kedekatan dan kasih sayangnya itu ada di situ. Dan mungkin saya juga belajar dari suami saya untuk mungkin kamu bisa mulai melayani gitu ya di komunitas dengan berbagi dan juga mencoba menjadi berkat buat orang lain lah. Gitu. Mungkin misinya akan lebih ke situ sih. Gitu. Iya, dulu kayaknya kalau muda maunya semuanya dikontrol, terus karir, pencapaian gitu ya, kayaknya kan. Pasti ada titik balik atau titik penerangan kali ya, dimana kayaknya nggak cuma itu doang, ada keluarga satu prioritas, kedua pastinya kalau bisa jadi berkat untuk orang lain pastinya itu lebih meaningful lah ya, dan pastinya saya dan Mbak Muti bisa kerjain ini tahun-tahunan kan. Benar gitu. Kalau saya ya sama ya, artinya sekarang tuh misinya adalah gimana setiap hari saya bisa hidup penuh dengan kasih ya. Artinya kasih buat keluarga, terus juga Lovepink, karena Lovepink juga mau nggak mau ya jadi keluarga kedua ya buat saya, teman-teman di Lovepink ini berbagi kasih buat mereka. Dan yang penting juga sekarang mau nggak mau harus lebih memperhatikan diri sendiri, karena kalau kita mau berbagi kasih kitanya sendiri carut marut nggak bisa kan. Jadi ya harus ada sedikit, bukan egois sih, tapi ya mau nggak mau kita juga harus lebih memperhatikan diri sendiri juga sebelum kita bisa membagikan kasih ke orang lain gitu sih. Kalau memang kita belajar luar biasa ya dari kakak-kakak kita yang pastinya lebih mature, yang melewati jalan hidup udah naik turunnya banyak ya kan. Mungkin satu pesan untuk teman-teman yang mungkin di komunitas cancer atau breast cancer, mungkin ada pesan untuk mereka? Kalau mau berpesan gini ya, cancer itu bukan akhir segalanya, gitu ya. Usia itu misteri yang di atas, gitu ya. Saya mau quotes kata-kata sahabat di Lovepink, Mamit nih bagus banget. Umur kita tuh nggak akan telat 1 menit, nggak akan lebih cepat 1 menit. Kalau memang sudah dipanggil pulang ya pulang aja, gitu. Jadi menurut saya memang yang bisa kita lakukan adalah jalani setiap hari dalam hidup kita sebaik mungkin, yang kita bisa, sebaik yang kita bisa, bukan yang orang lain bisa, sebaik yang kita bisa aja gitu. Terus juga buat teman-teman yang lagi menjalani terapi, yakinlah bahwa kita tuh udah di jalan yang benar. Stay positif, jaga energi, semangat, jiwa raga kita, gitu ya. Bahwa ya udah, ini udah jalan yang benar, ibarat di jalan tol.
maju terus, nggak ada opsi untuk putar balik. Karena kita akan keluar di jalan di gate survive dan sehat. Gitu. Dan untuk Mbak Monica, mungkin pertanyaan terakhir, segmen ini tuh kita namanya Life as Modern Women. Apa sih definisi kata-kata itu untuk seorang Monica? Modern woman. Kalau menurut saya beruntung sekali ada hidup di era modern ini sebagai wanita, di mana kita punya kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan, untuk berkarir, bekerja dan melakukan apapun. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak kerja di kantoran, we can do much more gitu, dan semua tuh opsinya banyak sekali. Gitu. Jadi saya rasa it's a blessing that we live in this kind of world. Tapi mungkin yang perlu dilihat adalah tadi bagian love yourself and try to balance, karena jadi wanita itu tuntutan banyak yang mesti dijuggle kan gitu setiap harinya. Jadi don't forget to love yourself. Mbak Muti mau ditambahkan? What is your definition? Setuju sih, saya juga ngelihatnya gitu ya. Jadi di dunia yang udah sangat high tech modern ini, buat saya adalah lebih penting untuk sebenarnya kita sebagai perempuan lebih love yourself, bukan dalam artian yang egois atau egosentris, tapi lebih supaya menjaga keseimbangan diri kita, keseimbangan raga dan jiwa, supaya pada saat kita nanti menentukan pilihan-pilihan juga bisa lebih bijaksana untuk diri sendiri, untuk keluarga, inner circle dan masyarakat. Agree banget sih. Kadang-kadang kita term self care itu kan suka dikonotasikan yang negatif gitu, kesannya egois. Tapi sebenarnya apalagi dari teman-teman komunitas breast cancer gitu, harus memang diri sendiri dulu sehat untuk bisa serving keluarga, komunitas dan lain-lain. Jadi thank you so much untuk narasumber kita hari ini, Mbak Muti, Mbak Monica. Dan of course thank you so much untuk Estée Lauder Companies untuk supportnya. Dan jika kalian mau support, bisa beli produk-produk Pink Ribbons dari Estée Lauder Companies, yaitu Estée Lauder, Jo Malone, Bobbi Brown, Clinique, dan juga La Mer. Mungkin dari teman-teman ada yang mau share sedikit tentang the Pink Ribbon product? So this product is actually a limited edition, jadi keluar hanya bulan Oktober. Wow. Dan ini adalah produknya ini adalah hero-hero produk kita gitu. Jadi benar-benar produk yang paling laris, yang paling dicari. Dan kalau misalnya kalian membeli produk Pink ini, 100% uang yang kalian bayarkan untuk produk ini akan didonasikan ke Love Pink. Gerakan 10.000 USG gratis. Gitu. Jadi semoga dengan beli ini kita juga udah membantu teman-teman di luar sana untuk bisa lebih aware lagi dan melakukan deteksi dini. Dan pasti ini jadi part of action dari Estée Lauder Companies untuk benar-benar mendobrak ini ya. So thank you so much for being here and thank you everyone for watching. See you soon. Bye-bye. Bye.